itu kalau pernyataan Allah sendiri itu huruf besar, berarti Allah yang menyatakan. Ketika bangsa Israel dituntun melalui tiang awan, tiang api, itu dimaknai Allah yang nyata di antara manusia. Dia melayangkan sujudnya. Jadi bukan tiang awan, tiang api yang disembah, tapi di balik tiang awan itu yang adalah Allah sendiri. Sama juga ketika kita menyembah Yesus, karena Yesus itu adalah kiblat, tempat orang Nasrani menghadap, tempat hati orang Kristen itu menghadap. Di balik kemanusiaan Yesus itu yang adalah Allah. Makanya Yesus itu otomatis mendapatkan penyembahan. Karena ketika orang Islam dibilang menyembah batu hitam kan marah. Karena batu hitam itu Baitul Maqdis, karena batu hitam itu adalah rumah Allah. Di balik batu hitam itulah juga sama Nasrani, di balik kemanusiaan Yesus itu yang Allah. Karena Yesus itu adalah rumah Allah, makanya ada ayat mengatakan robohkan bait suci dalam 3 hari aku bangun. Makanya itu berbicara tentang tubuhnya sendiri, karena dalam 3 hari itu dia bangkit, karena dia adalah bait suci yang sejati. Dalam tradisi Yahudi, sinagog atau langgar atau surau, kalau di Yahudi disebut sinagog, itu menghadapnya ke pusatnya bait suci. Bait suci itu sangat penting, di mana tempat para alim ulama itu menghadap. Sama juga Yesus, tempat di mana hati kita menyembah. Makanya Yesus itu disebut Immanuel, Allah yang di antara kita, Allah yang nyata, saya sebut. Makanya ketika orang tak jelasin ini, orang itu merasa melihat atau merasa suasana dekat dengan Tuhan. Karena Yesus sendiri itu adalah Allah yang sekinah, Allah yang nyata di antara manusia. Nah, ini saya dapat ini waktu saya sekolah di Ortodoks Syria. Saya dulu juga pencarian panjang dalam percaya Isa Al-Masih, pencarian panjang. Saya nggak usah explore siapa saya, itu yang Muslim malah sakit hati. Ngomong-ngomong berarti dulu Bani Kedar ya? Iya, Bani Kedar. Tapi pencarian panjang dengan pertanyaan, kok Isa Al-Masih manusia dituhankan? Gitu. Saja temukan jawabannya, karena Isa Al-Masih itu Allah yang Immanuel. Makanya Rasul Yohanes bilang, dia yang kuraba, dia yang kulihat. Jadi dia Allah yang nyata. Jadi bukan Allah yang spekulasi, Allah yang teori, tapi setiap pergumulan kita saat kita menghadapi masalah berarti serasa dekat. Makanya ya, Allah itu sejauh doa, berbeda dengan keyakinan lain. Ketika kita jauh, dia jauh, tapi ketika kita jauh, dia tetap mendekat. Amin, haleluya. Dia tetap cari kita. Makanya begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Berbeda dengan agama lain. Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Ngomong-ngomong kan pengalamannya panjenengan sama dengan saya kan, kita dulu dari seberang gitu ya. Banyak orang yang bilang kalau ini diekspos, mereka bilang ini ngaku-ngaku. Pak Musa ini ngaku-ngaku rekayasa, pura-pura jadi murtadin. Jebulannya itu Kristen dari kecilnya. Selalu mereka bilang begitu, seperti Mas Soli kemarin juga mereka membantah begitu. Mereka tidak mau melihat bahwa benar-benar ini real. Seperti saya tidak usah sebut siapa latar belakang saya, tapi orang yang mengenali saya, Polda Jawa Tengah itu semua kenal saya. Siapa sih Ibu
siapa, latar belakang suaminya siapa gitu ya. Saya tidak mau expose gitu ya. Yang mereka yang menghujat mungkin biar tahu ya. Kadang ada yang bilang udah dibuka aja biar mereka tahu. Saya polisi satu Polda itu rata-rata kenal, semua tahu saya. Kendal itu, anggota Kendal itu tahu siapa saya. Orang Kendal itu tahu siapa saya. Tahun 2001, 99, 2000 suami saya itu menjabatnya di Kapolres, jadi Kapolres Kendal. Jadi Kapolres Kendal itu tahun sampai 2000. Kemudian pindah Mabes Polri, pindah ke Polda lain, terakhir sampai di Sespim Polri Lembang, Bandung. Jadi kalau buat kamu yang menghujat saya, supaya kamu tahu, kamu bilang saya Islam, pura-pura Islam, pura-pura ngaku-ngaku Muslim. Tetangga saya semua Muslim dan mereka tahu saya, mereka kenal saya. Jadi sekarang saya tuh sampai saking sebel ya, saya pasti buka. Kalau saya tidak buka, mereka menghujat terus. Macam si Holly kemarin juga dibilangin tadi abal-abal pura-pura, padahal dia dari mukanya aja muka tampak Kristen. Ya jelas tampak Kristen sekarang, terlihat jelas karena ada Roh Kudus di dalam dia, ada Tuhan Yesus sendiri yang di dalam dia, sehingga mukanya tuh berseri-seri berubah. Kalau kita dalam kehidupan di dalam Tuhan itu berubah kehidupan kita berubah. Dulu saya tuh orang pemarah, saya kalau lihat muka saya aja sama, orang lihat saya tuh udah takut duluan. Sungguh, orang lihat saya tuh, anggota saya sampai terodok lututnya kalau lihat saya. Sangat galak itu pasti. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kalau sudah kenal saya, itu sebenarnya memang muka saya sangar sih. Tapi hati saya, yang penting hati saya, iman percaya saya sama Tuhan Yesus, itu yang tidak bisa kamu pungkiri gitu. Tidak bisa, mau dipungkiri kayak apa? Sampai mati, walaupun pedang ada di leher saya tidak akan menyangkal Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Penggala. Saya tidak akan takut, tidak akan, karena saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam saya. Dia yang menguatkan saya dan Dia yang menyelamatkan saya. Karena agama boleh banyak, Tuhan boleh banyak, tapi satu Juru Selamat, Yesus Kristus, hanya itu. Sengaja aku ngomong, mungkin kamu lihat di sini ada yang berhijab, dia memang dari Kristen, keluarga dari Kristen. Kita lagi ngobrol santai dengan dia, karena agama tidak ada yang menyelamatkan kita. Sekali lagi, agama tidak ada yang menyelamatkan kita. Kalau memang orang-orang yang menghujat itu bisa meyakinkan saya bahwa Islam bisa menyelamatkan, saya mau kembali, karena anak-anak saya juga masih, mantan suami saya juga masih Muslim. Saya mau kembali. Kalau ada yang bisa meyakinkan saya bahwa Islam menjamin 100% saya masuk surga. Tapi karena saya tahu jaminan keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus, Dialah Juru Selamat kita. Isa alaihi wassalam itu yang akan datang pada hari penghakiman nanti. Saya mau percaya hakim saya dong, karena hakim itu yang nanti menghakimi saya. Jadi saya mau percaya sama hakim saya, supaya hakim itu meringankan hukumannya bagi saya. Karena saya orang berdosa, saya bukan orang suci. Saya di dunia ini, saya orang yang kotor, yang tidak layak di hadapan Tuhan yang Maha Suci, Maha Kudus. Tapi Tuhan layakkan saya jadi anaknya. Saya mau percaya sama Dia. Kita ngobrol-ngobrol, keluarga Mbak Yanti semua masih Kristen. Sebagian sih, jadi setelah mereka udah nikah, jadi kalau udah nikah tuh memang udah bukan urusan orang tua, terus orang tua saya juga udah menikah semua. Jadi ada yang 5 Muslim, 5 terus saya ini, jadi saya nikah, saya Kristen, suami saya Muslim. Nah, sampai saat ini itu juga sekarang saya bisa ke gereja, bisa ikut kegiatan gereja itu karena doa saya 25 tahun baru dijawab. Akhirnya suami saya banyak pergumulan waktu itu,
Tuhan, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Tapi karena saya juga ini udah rumah tangga, saya punya anak, saya juga akan ngabulin jalan anak. Jadi tolong Tuhan, lembutkan hati suami Tuhan, supaya dia bisa mengizinkan saya ke gereja. Kalau memang Tuhan izinkan, nanti mereka engkau panggil Tuhan, mereka percaya bahwa engkaulah Tuhan dan juru selamat, engkaulah yang menyelamatkan kami. Kayak gitu. Akhirnya banyak ada kejadian yang memang itu Tuhan izinkan. Memang kejadian itu sangat menyakitkan, tapi di balik kejadian itu ada hikmah yang luar biasa buat saya. Hanya dia jadi dia memang saya kita waktu itu kejadian yang nggak menyenangkan. Terus saya bilang, yaudah kalau gitu kita pisah aja. Akhirnya suami saya nggak mau pisah. Terus saya tantang, tapi dengan syarat saya diizinkan pergi ke gereja. Kalau saya dari dulu saya nggak ninggalin Tuhan Yesus, tapi saya sekarang kalau saya ke gereja dengan izin kamu tuh mungkin hati saya lebih damai. Saya nggak mau pulang dari gereja jadi ribut, jadi nggak membawa berkat. Akhirnya saya doa, ya itu mungkin ya jawaban Tuhan itu. Akhirnya dia, ya udah deh, nggak apa-apa kamu pergi ke gereja. Bahkan sampai sekarang pun kalau saya pergi ke gereja dia antar. puji Tuhan. Ya, tadinya dia udah terus saya ke gereja, dia antar, walaupun sih dia nggak sampai ke depan gitu ya, tapi dengan dia ngantar saya udah bersukacita. Terus selama pandemi ini memang kan gerejanya online, jadi saya juga sering di rumah. Itu juga saya doa terus, Tuhan kasih sukacita, jadi kasih damai sejahtera di dalam keluarga, terutama suami dia dulu kan waktu di tentara Padang itu udah fanatik. Terus dia sensitif, tapi saya doa, Tuhan lembutkan hati. Sudah pensiun atau masih? Sudah. Jadi sekarang dia benar sukacita, seneng gitu. Terus dia kalau pergi kemana-mana juga suka bercanda. Kalau dulu memang dia kalau sama orang lain, suami satu ramah, supel lah. Tapi kadang sama keluarga itu Kaku. Ya udah. Terus waktu itu ya memang satu waktu itu dia begini, aku harus begini, aku balas. Tapi aku dengar beberapa khotbah dari pendeta, kalau kamu pengen merubah suami, kamu harus rubah dulu dirimu. Saya bilang, akhirnya di situ saya nangis, saya minta pengampunan dosa. Ya Tuhan, saya mesti merubah diri saya sendiri. Itu memang menyakitkan, tapi kamu harus merubah. Kalau kamu mau merubah suami kamu harus berubah dulu. Akhirnya minta pengampunan dosa, minta Tuhan ampuni. Saya nangis, Bu. Saya oh ya, berarti kalau saya suami saya berubah, harus dari saya dulu. Memang itu. Ya puji Tuhan, saya walaupun suami saya saya tetap aja lembut. Gimana caranya? Kalau dia namanya suami kan mungkin kurang apa sedikit juga kan, miso-miso apa. Tapi saya tetap layani, saya gitu. Ya puji Tuhan, sekarang saya lebih damai sejahtera tuh ke keluarga. Kerasa ya. Terus suami juga, terus saya sekarang izin kemana-mana juga. Oh ya diantar. Dulu tuh pernah Pak, saya sampai gara-gara saya pindah rumah. Jadi rumah kami dulu lama digusur kena tol. Itu kan semua juga anugerah Tuhan. Jadi saya udah pensiun, suami pensiun, terus rumah kena tol, gusur tol. Kalau tol katanya ganti rugi, tapi saya bilang saya ganti untung. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Ganti untung. Oh jadi. iya, saya bilang gitu. Saya dulu ya rumah ada, cuman kan kalau dipikir lebih bagus sekarang gitu loh. Saya bisa lebih menikmati. Ya, Terima kasih Tuhan Yesus. Iya, semua itu karunia Tuhan yang saya bilang, mungkin orang nggak senasib sebagus saya, tapi karena saya megang Tuhan Yesus, ya itu. Terus saya juga dikasih anak-anak yang pintar. Anak saya 2 Pak, suami laki-laki sama perempuan. Mereka tuh kumulat dua-duanya. Wow, luar biasa. Mungkin kan kalau kita punya anak, mungkin kalau yang satu pintar, maaf yang satu mesti nggak pintar kan, mungkin yang satu mungkin kurang lah. Tapi Tuhan Yesus tuh kasih yang sangat luar biasa. Anak saya dua-duanya kumulat, jadi lulus juga 3,5 tahun. Keluarga saya juga, ya mah dari antara keluarga
Tuhan kasih saya lebih unggul, bukan saya sombong ya, maaf. Saya cuman karena saya meninggikan Tuhan, saya memuliakan Tuhan karena semua itu karena Tuhan Yesus. Iya, saya gitu. Ya, saya benar di antara ya mungkin ya, saya juga saya tahu lah, saya bukan di sini ngomong sombong, enggak, tapi semua itu saya rasakan dan iya saya rasakan. Saya ya memang saya sampai sekarang juga saya masih bergumul. Tuhan pasti izinkan suami dan anak-anak nanti bisa dijamah Tuhan. Luar biasa pengalamannya ya. Terima kasih saudara udah nonton video kami siang ini. Terima kasih yang sudah like dan subscribe videonya. Terima kasih banyak yang belum like, di like dan subscribe dong biar aku lebih semangat dalam pelayanan saya dan membuat video yang tentunya Pak bikin penasaran saudara. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati.